Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kembali lagi kita akan sama-sama membahas tentang berita terupdate. Bagaimana juga lagi sementara dinanti-nantikan dan bau-baunya 01 dan 03 bakal ditolak gugatan mereka teman-teman soal sengketa hasil pemilu. Dan saatnya kita pendukung 02 untuk tertawa, terbahak-bahak. Tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai mereka emosi dan mulai melakukan tindakan anarkis. Saya sangat penasaran dengan bagaimana sih respon dari Ganjar dan Anies jika kalah nanti. Kita akan update tentunya sama-sama ya. Dan tanpa perlu banyak basa-basi kita akan segera membahas videonya satu persatu. Yang pertama ini ya. Ini Pak Jokowi ini. Sebelum kita masuk dalam berita itu, kita akan menyaksikan bagaimana ada seorang pengamat bule ya yang menganalisa rahasia kode dari Pak Jokowi. Do you know about Jokowi's secret code? The Kalian tahu tentang kode rahasia dari Pak Jokowi? code is in his signature, but the Kodenya ada dalam tanda tangan Pak Jokowi katanya. secret code isn't the signature itself, it's what's embedded within the code. The code, it's 1681. 1681. But what does 1681 mean? I looked into Jokowi's past for potential connections to 1681, and I found a Dutch map of Batavia from that same year, and Jokowi's birthday is 1961. His postcode in Solo, well, it's 57138. So Wow. none of these seem to connect 1681 to 1681. Jokowi. But then I found a clue. Just months after he became president, Jokowi donated 1,681 tractors to farmers in Central Java. It's the same number as the code, but 1681 Pak Jokowi menyumbangkan 1681 traktor untuk pertanian yang ada di Jawa. what could it possibly mean? Perhaps we can Apa yang bisa mengaitkan ini semua sehingga bisa masuk akal? get some clues by looking at Yogyakarta. Jokowi, Yogyakarta. he graduated from the University of Gadjah Mada, UGM, in UGM. 1985. Let's examine his class photo, his classmates, and other documents. Wait. It's right there. It's the number 1681, Jokowi's UGM student ID. But why is this number in his signature? So after more research, I found that Jokowi once confessed to some of his UGM classmates that he added the ID number to his signature as a way to remember it. But there's more to this code than just that. Almost 40 years later, the number in his signature, it symbolizes a deep bond with UGM and its alumni network. Since 2005, this trusted circle has been instrumental Sampai segitunya membahas rahasia kode kepada Pak Jokowi ya. Bikin pusing aja Pak. Gesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu dapat berimplikasi Ekspresi Ganjar saat Hakim MK Arief bacakan putusan sengketa Pilpres 2024. Kenapa ini? Bisa di-play. gesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan tersebut juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Dalam hal ini termohon ketika melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pemilu haruslah berhati-hati bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dalil pemohon bahwa udah kelewat. terhadap dalil pemohon demikian karena pemohon MK tidak sudah menguraikan lebih memutuskan bahwa lanjut dan Gibran tidak secara sah. membuktikan dalilnya, maka Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon. Terlebih jabatan wakil presiden yang dipersoalkan oleh pemohon akuo adalah jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan atau elected position dan bukan jabatan yang ditunjuk atau diangkat secara langsung, directly appointed position. Adapun jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan cara ditunjuk atau diangkat secara langsung. Nah kan, namanya Gibran kan kita sudah melihat bahwa sudah melalui proses pemilihan umum. Rakyat Indonesia memilih ya teman-teman ya. bahwa berdasarkan Abis Anies melongo dan Mas Ganjar tertunduk sambil menangis mendengar putusan Hakim MK di dalam sidang hari ini. Dalil permohonan 01 dan 03 untuk mendiskualifikasi nomor 2 tidak beralasan menurut hukum. Bahwa Sian deh. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan
syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. Tidak beralasan menurut hukum. Mengabulkan permohonan 01 dan 03, yakni insya Allah negara kita damai tentram. Tapi Otak teroris ini, teman-teman. jika hakim kena tekanan, pasti memutuskannya dengan timpang, yaitu akan tetap memenangkan 02. Betul? Jika itu hakim kena tekanan dan tetap memenangkan 02, bagaimana kita? Siap revolusi? Revolusi, anjay. Revolusi. Kenapa kita harus revolusi? Karena kalau kita cuma gini-gini aja, tetap aja kita dikiboin. Betul? Siap. Pak polisi. Hukum kita harus ditekan, harus mentaati aturan. Sementara Pak polisi, tolong Pak. Tangkap Pak. Ya, ini sudah ngajak revolusi. Ketika hukum mereka sudah tidak hormati lagi keputusannya, mereka mau ajak revolusi Pak. Mereka mengatakan damai kalau Anies jadi presiden. Kalau Anies gak jadi presiden, revolusi katanya. Pak, tolong tangkap Pak. Lucu ya teman-teman ya. Titisan Dewa Ngibul, sang penjaga dinasti dan oligarki, penginjak. Nah ini TikTok ini juga apa-apaan sih ini. Kenapa ada foto yang beredar seperti ini? Ini masih saja nih Fajar Al-Gunawan. Saya heran kenapa ini Fajar ini masih ada kok akunnya saja ya. Nggak di take down. Jelas-jelas ini penghinaan kepada negara. Kalian lihat ya. Kenapa orang ini nggak ditangkap ya sampai hari ini? Ini katanya, kita lihat dulu komentar netizen ya. Ini benar-benar sudah keterlaluan sekali sih manusia laknat satu ini ya. Inikah yang katanya anak abah yang santun, soleh. Keberhasilan kedua almarhum orang tuanya sehingga Bapak Jokowi menjadi sosok yang tangguh. Semoga Presiden Bapak Jokowi sehat selalu, amin. Ditunggu baju sopinya ya, segera. Ini akunnya ini Fajar ya. Fajar AI Gunawan, kita lihat ya. Kalian bisa melihat sini. Saya buka profilnya teman-teman ya. Ini ada ini ya. Fotonya ada kan teman-teman ya. Tapi isinya ini narasi-narasi menghina kepada Pak Presiden ya. Ya, video Pak Jokowi diedit-edit sedemikian rupa ya. Ini memang manusia dajal ini. Baru bilang dajal ini Fajar ini. Tapi kok ada ya? Muka Pak Jokowi dibuat seperti babi, seperti gorila, seperti anjing. Ya, seperti Firaun ya, itu diedit-edit. Ini manusia. Saya heran sih, kenapa sih orang ini masih terus saja berkeliaran dan terus melakukan postingan-postingan seperti ini? Kenapa teman-teman ya? Saya menjadi Fajar Al-Gunawan ini orangnya, ini foto profilnya kan ini benar. Dan juga heran TikTok. Kalau TikTok kalau ada hal-hal sedikit saja teman-teman ya, itu mereka langsung take down hal yang berbau-bau. Tapi kok ini foto-foto postingan penghinaan kepada negara mereka nggak take down? Saya heran sih. Ya, nah, emang mana sih ini? Terlebih setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan penetapan pasangan calon nomor urut 2, termasuk juga dalam hal ini pemohon. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan anggapan adanya intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah nomor 90 tahun 2023, menurut Mahkamah, latar belakang dan keberlakuan putusan aku telah ditegaskan berkali-kali oleh Mahkamah, diantaranya dalam putusan Mahkamah nomor 4141 PUU 2023, putusan Mahkamah nomor 145 tahun 2023, serta putusan Mahkamah nomor 150 tahun 2023. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, persoalan mengenai penafsiran syarat pasangan calon sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah merupakan ranah pengujian norma dan hal tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah melalui
putusan pengujian undang-undang sehingga tidak ada persoalan mengenai keberlakuan syarat tersebut. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, syarat yang diberlakukan oleh pasal 169 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Pemilu adalah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam almar putusan aku. Berkenaan dengan dalil pemohon aku, menurut Mahkamah adanya putusan MK nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih, kesimpulan putusan MK nomor. Oleh karena itu kami ingatkan kepada semua, mohon pengucapan putusan dihormati dengan tidak menyampaikan interupsi selama persidangan ini. Kami akan langsung membacakan putusan yang nomor 1 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 1 garis miring PHPU garis miring titik diulang. Aduh. Kami akan langsung membacakan putusan yang nomor 1 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 1 garis miring PHPU garis miring titik diulang. Nomor 1 garis miring PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh satu nama Haji Anies Rashid Baswedan PhD, alamat Jalan Lebak Bulus 2 Romawi dalam nomor 42 RT 006 RW 004 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Dua nama Dr. Haunis Kausa H.A. Muhaimin Iskandar, alamat Jalan Kemang Raya nomor 129 RT 003 RW 002 Bangka Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 1. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13 dan seterusnya 2024 dianggap dibacakan bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Ari Yusuf Amir Esa MH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Tim Hukum Nasional Amin yang beralamat di Yusuf Holding, beralamat di Mampang Square Tower A, Unit 42, Lantai 4, Jalan Mampang Perapatan nomor 88, Jakarta Selatan, dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kami akan langsung membacakan putusan. Hari ini nggak datang ke MK, Mas? Kita ngantor seperti biasa. Tapi mengikuti proses sidangnya, Mas? Nonton berita? Belum. Saya baru mendarat. Menyerahkan kuasa hukum, Mas, berarti, Mas? Penuhnya, Mas? Ya. Apapun hasil keputusannya, Mas? Ya, apapun hasilnya, putusannya kita hormati. Ya. Ada himbauan ke para pendukung, Mas? Himbauan ke para pendukung? Udah, kemarin kita ketemu dengan beberapa relawan dan lain-lain. Ya, hari ini tetap tenang aja. Himbauannya seperti apa, Mas? Yaitu tetap tenang, kita hormati putusan yang ada. Ya. Kalau koordinasi sama Pak Prabowo gimana, Mas? Udah, kemarin itu sama arahan beliau itu, ya. Kita tetap berkantor seperti biasa saja. Optimis nggak Mas dengan hasil dan sidang hari ini? Ya kita lihat nanti aja. Ya kita tunggu aja, tunggu dulu hasil putusannya seperti apa. Nanti lihat ya. Pokoknya selamat Mas Wakil, Mas Wakil Presiden. Artinya, saya mohon izin teman-teman media untuk. Nah kan sekarang nangis-nangis, minta-minta tolong, minta ampun. Kemarin aja cengangas-cengenges kamu menghina orang. Sekarang tidak cukup hanya untuk meminta maaf. Saya akan proses terus.
Ingat itu. Kalau saya sudah bicara di publik, artinya saya tidak tinggal diam. Ya, ini pelajaran untuk kita semua, guys. Jangan sampai kalian itu. Ya, Sekjen PDIP minta polisi hentikan kasus Koni Bakri, bentuk ekspresi demokrasi. Lah, emang lo siapa? Ya, ngatur-ngatur polisi kalau polisi ada bukti lah, kenapa? Ya, kalau ada unsur pelanggaran hukum, kenapa harus bawa-bawa demokrasi? Enak aja kamu ya. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan kajian awal yang menyimpulkan. Oleh karena itu, mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon tersebut. Di samping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu sebagaimana kesimpulan Bawaslu. Dengan ini MK memutuskan bahwa gugatan pemohon 01 dan gugatan pemohon 03 ditolak. Dan MK menyimpulkan bahwa bentar guys ya. Apakah itu benar suara MK ya? Semoga iya sih. Tapi dari semua uraian-uraian yang dibaca oleh Pak Hakim sampai detik ini, pasti keputusan finalnya itu akan ditolak. Karena semuanya yang dikatakan bahwa tuduhan-tuduhan mereka kepada Pak Jokowi, kepada kecurangan-kecurangan yang ada, itu tidak beralasan, tidak bisa diterima demi hukum, tidak bisa dibuktikan secara hukum karena ada alasan-alasan uraian disampaikan. Ya, tapi kalian bisa melihat bahwa betapa sakit kepalanya mereka melihat ini. Pasti ada mereka yang sabar ya, yang sabar. Nanti ada kok lain lagi ya. Tapi saya ini penasaran sekali seperti apa komentar mereka ketika kalah ya antara Pak Anies dan Ganjar. Apakah mereka akan tetap bersikukuh dengan narasi yang mereka bawa soal kecurangan, atau mereka akan menjadi legowo dan mengatakan kami menerima kekalahan dan selamat buat Prabowo Gibran. Nah, itu baru damai, itu baru tenang. Tapi kalian melihat pendukungnya malah mau mengajak revolusi, teman-teman. Ya, itu yang parah. Kita akan lihat apakah mereka akan mengompor-ngompori pendukungnya atau membuat terdah dan tenang. Kita nantikan ya. Saya tunggu momen itu, teman-teman. Tapi saya rasa ini akan ada terjadi pergerakan-pergerakan yang extraordinary dari pendukung mereka untuk sedikit melakukan ria kekacauan mungkin ya. Tapi semoga tidak terjadi. Saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.